Selamat pagi bagi kita, bagi warga jemaat IKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita berjumpa kembali pada hari ke-216 2023. Sebelum kita mulai karya dan pengabdian kita hari ini, marilah kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Injil menurut Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-47. Demikian tertulis, jika matamu menyebabkan engkau berdosa, cungkillah. Lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan satu mata daripada dengan dua mata dicampakkan ke dalam neraka. If your eye causes you to sin, tear it out. It's better to enter into the kingdom of God with one eye than two eyes and be thrown into hell. Amen. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, yang memelihara kebenaran firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pagi hari ini, sumber dosa yang menghancurkan seseorang. Sumber dosa yang menghancurkan seseorang. Nas hari ini menjelaskan sumber dosa yang menghancurkan seseorang, yaitu mata. Pernyataan ini merupakan bagian dari perkataan Yesus Kristus kepada para muridnya. Dalam ayat tersebut Yesus berbicara seperti kiasan dan menggunakan bahasa yang dramatis untuk menyampaikan pesan moral dan rohaniah. Perlu dicatat bahwa teks Alkitab sering menggunakan bahasa metafora atau kiasan untuk mengilustrasikan ajaran-ajaran moral atau rohaniah. Ayat hari ini juga dipahami dalam konteks keseluruhan ajaran Yesus yang menekankan pentingnya menghindari dosa dan melakukan tindakan radikal untuk mencapai keselamatan. Pentingnya menghindari dosa melalui mata dan melakukan tindakan radikal untuk mencapai keselamatan. Dalam nats hari ini, mata digunakan sebagai simbol untuk menggambarkan sumber dosa. Jadi mata menjadi sumber dosa atau godaan yang dapat menghancurkan jiwa seseorang. Jadi mata digambarkan sebagai sumber dosa yang menghancurkan jiwa seseorang. Jadi penggunaan kata mata di sini mengacu pada hal yang kita pandang atau cari dengan begitu tergila-gila sehingga menyebabkan kita tergoda untuk berbuat dosa. Jadi dengan mata kita ini, maka kita tergila-gila untuk berbuat dosa. Jadi hati-hati, mata ini jadi sumber dosa. Dengan melihat, maka kita tergiur untuk melakukan pencurian. Dengan melihat, kita tergiur untuk menghina orang. Dengan melihat, kita tergiur untuk mencaci atau menyukai, mengingini orang. Nah, itu sumber dosa. Jadi penggunaan kata itu kita gunakan secara tergila-gila untuk melakukan dosa. Nah, perintah Yesus untuk cungkillah mata menyebabkan dosa dalam tubuh kita dimaksudkan sebagai ungkapan yang sangat keras untuk menggambarkan pentingnya menyingkirkan sumber godaan itu dengan cara apapun, termasuk mengambil tindakan ekstrim jika perlu. Jadi kalau memang mata kita ini sudah setiap hari berdosa, setiap hari menjadi sumber dosa, maka perlu diambil tindakan ekstrim. Cungkillah matamu, mata kita.
supaya jangan gara-gara mata ini kita masuk neraka. Seharusnya dengan mata ini kita masuk surga. Itu. Maka bagi Yesus alangkah baiknya jika mata yang menjadi sumber dosa itu perlu dicungkil supaya kita masuk surga. Lebih baik satu mata masuk surga daripada dua mata dibuang ke neraka. Ini penting bagi kita. Nah, selanjutnya Yesus mengatakan bahwa lebih baik ke dalam kerajaan Allah dengan kekurangan atau kekurangan mata, hanya satu mata, daripada memiliki semua mata, artinya dua mata, tetapi mengabaikan jalan Tuhan dan tidak mau tunduk kepada jalan Tuhan, akhirnya masuk dan dicampakkan ke dalam neraka. Artinya perlu tindakan radikal untuk menghentikan dosa dari mata tadi. Inti dari pesan ini adalah untuk menekankan pentingnya mengorbankan hal-hal yang mungkin menjadi godaan atau yang menyebabkan dosa dalam hidup kita. Jadi penting kita mengorbankan jika hal-hal dalam tubuh kita membuat kita berdosa, korbankan aja. Supaya jangan gara-gara itu kita terhalang masuk surga. Ini. Jadi penting mengorbankan yang menjadi sumber godaan dosa itu demi mencari, mengikuti jalan kebenaran yang ditegakkan oleh Yesus. Jadi tidak selalu harus diartikan secara harfiah, tetapi lebih sebagai suatu panggilan untuk menjauhkan diri dari dosa. Jadi tidak harus secara letterled kita artikan nas hari ini berdosa mata, cungkil mata, tapi lebih pada pengertian kita menjauhkan diri dari dosa akibat pandangan atau akibat mata atau akibat penglihatan kita. Nah, penting untuk selalu memahami teks kitab suci dalam konteks keseluruhan ajaran dan mengenai penggunaan bahasa kiasan atau metafora yang bisa digunakan dalam tulisan-tulisan rohani. Ini yang kita lihat. Mengapa Yesus berkata demikian? Pertanyaan kita sekarang ialah apa yang perlu kita renungkan dari nats hari ini yang mengatakan sumber dosa yang menghancurkan seseorang supaya kita tidak hancur gara-gara mata. Jangan gagal masuk neraka, masuk surga gara-gara mata, tapi masuk neraka gara-gara mata. Itu sangat tidak perlu. Dan kita tidak mau ke neraka gara-gara mata. Tapi gara-gara mata kita harus masuk surga. Apa yang perlu kita renungkan dari nats hari ini? Yang pertama, pentingnya menghindari dosa. Jadi ayat ini menegaskan pentingnya menghindari dosa dan godaan yang dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kita harus berusaha menjauhkan diri dari tindakan atau pemikiran yang menyebabkan kita melakukan dosa. Jadi mata itu salah satu contoh. Bisa saja tangan yang melakukan dosa, bisa kaki melakukan dosa, bisa pikiran yang melakukan dosa. Hindarilah jauh-jauh dari dosa. Itu yang pertama yang perlu kita renungkan. Apa yang perlu kita renungkan yang kedua? Pentingnya pengorbanan untuk kebenaran. Jadi hari ini Yesus menggunakan bahasa yang kuat untuk menekankan bahwa kita harus bersedia mengorbankan hal-hal yang mungkin menjadi godaan dalam hidup kita. Bahkan jika itu berarti mengambil tindakan ekstrim atau merelakan sesuatu yang kita cintai, perlu dilakukan. Jadi kalau yang kita cintai membuat kita menjauh dari Tuhan, perlu kita korbankan, singkirkan. Termasuk seperti mata tadi. Gara-gara mata kita harus jadi masuk neraka, ya korbankan aja mata. Supaya kita bisa masuk surga. Jadi ada pengorbanan. Mungkin kita harus mengorbankan hobi kita yang menghalangi kita dekat dengan Tuhan. Atau gara-gara pekerjaan kita terhalang untuk Tuhan, ya korbankan saja. Itu yang kedua. Pengorbanan semacam itu menunjukkan keseriusan kita untuk mengikuti kehendak Allah. Itu yang kedua. Apalagi yang perlu kita renungkan dari teks hari ini. Yang ketiga, pentingnya prioritas kehidupan rohani.
Ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya memiliki prioritas rohani yang benar dalam kehidupan ini. Masuk ke dalam kerajaan Allah adalah tujuan yang terutama, yang tertinggi dalam kehidupan kita. Sehingga segala sesuatu dalam hidup kita harus diletakkan di bawah otoritas kehendak Allah. Jadi prioritasnya ialah kehendak Allah. Supaya apa? Supaya kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu yang ketiga. Yang keempat, pentingnya penekanan pada keselamatan jiwa. Jadi menekankan keselamatan jiwa adalah penting dan jauh lebih berharga daripada segala harta, kenyamanan di dunia ini. Jika kita harus mengorbankan hal-hal yang duniawi dan menghindari dosa dan mendekat kepada Allah, itu adalah tindakan yang bijaksana dan penting. Itu yang keempat. Yang terakhir, yang kelima, hati-hati bahaya neraka. Hati-hati bahaya neraka. Penggunaan neraka dalam Natsari ini mengingatkan kita tentang konsekuensi serius dari dosa dan penolakan terhadap kehendak Allah. Jika kita berdosa menolak kehendak Allah, maka neraka bagian kita. Jadi neraka digambarkan sebagai tempat yang mengerikan. Dan kita harus berusaha keras menghindar dari neraka supaya kita masuk ke dalam surga. Jadi apa yang perlu kita renungkan dari nats hari ini? Yang pertama, pentingnya menghindari dosa. Yang kedua, pentingnya pengorbanan untuk kebenaran. Yang ketiga, pentingnya prioritas kehidupan rohani. Yang keempat, pentingnya penekanan pada keselamatan jiwa. Dan yang kelima, hati-hati bahaya neraka. Karena itu, marilah kita bersiap diri untuk melakukan pengorbanan dan menghindari dosa dalam kehidupan kita demi mencari dan mengikuti kehendak Allah serta mempersiapkan diri untuk memasuki kerajaan Allah yang merupakan tujuan akhir dan kebahagiaan sejati bagi jiwa kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu hari ini mengajak kami untuk menghindari dosa. Karena sumber dosa digambarkan dalam Natsar ini ialah mata. Jika mata membuat kami menjauh dari Tuhan, maka harus kami ambil tindakan yang ekstrim untuk mencungkilnya. Natsar ini mengajar kami untuk betapa pentingnya menghindari dosa, betapa pentingnya untuk mengutamakan pengorbanan untuk kebenaran, dan pentingnya untuk prioritas kehidupan rohani kami, bahkan pentingnya penekanan keselamatan jiwa dan hati-hati bahaya neraka, agar kami tetap sadar bahwa prioritas hidup kami ialah keselamatan. Terima kasih Bapa, mampukan kami mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari demi Kristus Yesus. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.